Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Kingdom: Ashin of the North, di mana film ini menceritakan balas dendam seorang anak yang seluruh desa dan keluarganya dibantai. Bagi kalian yang belum tahu film ini adalah awal dari serial Kingdom yang sudah tayang 2 season. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari saja langsung kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Cerita ini dimulai dengan menceritakan sebuah negara yang bernama Joseon, atau yang biasa kita sebut sebagai Korea zaman dahulu, yang setelah habis berperang dengan Jepang sedang mengalami keadaan sulit. Di sini juga diceritakan ada sebuah suku yang letaknya bertetanggaan dengan Joseon yang dinamakan suku Jurchen, yang sekarang bersatu di bawah bendera Pak Jokowi. Di sini dikatakan juga 10.000 rakyat Jurchen bergabung, maka mereka tidak akan terkalahkan, karena mereka sangat kuat sejak kecil dan mempunyai kekuatan tempur yang membuat Joseon sangat waspada pada mereka. Scene berpindah di mana ada seorang anak yang bernama Ashin yang sedang menemukan tanaman aneh yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Tapi di sana ada pesan mencurigakan berbunyi, ada harga yang harus dibayar jika menggunakannya. Anak ini berasal dari suku Song Joyin, di mana suku ini sebenarnya adalah suku Jurchen, tapi mereka tinggal di Joseon. Oleh karena itu, mereka tidak diakui baik oleh Jurchen maupun oleh Joseon, sehingga dikatakan suku ini adalah suku terbuang. Suku ini letaknya di perbatasan antara Joseon dan Jurchen. Tanaman tersebut ditemukan oleh Ashin di hutan terlarang milik Joseon, tapi hutan tersebut tertutup dari luar, karena di hutan tersebut terdapat rumor yang mengatakan bahwa di sana terdapat ginseng liar yang bisa membangkitkan nyawa. Suatu hari, tiba-tiba ditemukan 15 mayat suku Jurchen di hutan terlarang tersebut. Dan setelah diselidiki oleh seorang komandan Joseon, ternyata 15 orang tersebut mati di tangan rakyat Joseon. Tapi di mayat tersebut juga ditemukan gigitan dari harimau. Ternyata 15 orang tersebut memasuki hutan itu untuk mencari ginseng liar pembangkit nyawa. Melihat negara sedang dalam kondisi yang sulit, dan karena takut ancaman dari Jurchen untuk balas dendam, maka komandan Joseon memutuskan untuk memanipulasi berita bahwa ke-15 mayat tersebut tewas karena gigitan harimau. Komandan itu pun mempekerjakan mata-mata dari suku terbuang, yaitu adalah ayah Ashin, untuk membuat rumor di daerah Jurchen, dengan mengatakan bahwa mayat tersebut tewas karena diserang oleh harimau dan bukan oleh rakyat Joseon. Selain itu, untuk menenangkan rakyat, komandan Joseon segera mengadakan perburuan untuk menangkap harimau tersebut agar suku Jurchen tidak curiga. Tapi sayangnya, saat perburuan diadakan, 4 orang suku Jurchen ternyata sudah menyusup dan ikut berburu harimau tersebut untuk mengetahui kebenaran rumor itu. Setelah bertarung dengan harimau tersebut, diketahui bahwa harimau tersebut ternyata sudah mati dan tetap bisa hidup dan menyerang mereka. Hal ini dikarenakan harimau tersebut telah berubah menjadi zombie, di mana dia memakan rusa yang sudah memakan tanaman aneh yang bisa membangkitkan nyawa. Setelah bertarung dengan harimau tersebut, suku Jurchen mengetahui bahwa 15 mayat rekan mereka dibunuh bukan oleh harimau itu. Karena suku Jurchen sudah sangat terlatih dan tidak mungkin seekor harimau mampu membunuh 15 orang suku mereka secara bersamaan, dan disimpulkan bahwa mereka dibunuh oleh rakyat Joseon. Mendengar hal ini, komandan Joseon memanipulasi berita dan memberitahu suku Jurchen bahwa yang membunuh 15 orang tersebut adalah kaum terbuang, dan suku Jurchen pun berniat untuk membalas dendam. Sebelumnya diceritakan, Ashin sering bermain ke hutan terlarang karena ingin mencari ginseng liar tersebut untuk mengobati ibunya yang sakit parah dan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Walaupun pada kenyataannya yang ia temukan malah tanaman aneh pembangkit nyawa. Di suatu adegan lain, ayah Ashin pergi ke daerah Jurchen untuk menjadi mata-mata dan menyebarkan rumor karena perintah dari komandan Joseon. Sedangkan Ashin pergi ke hutan sendirian untuk mencari ginseng liar lagi. Tapi saat ia kembali ke desa, seluruh sukunya sudah dalam keadaan porak-poranda, dan terlihat beberapa mayat malah sudah digantung di jalan masuk desa. Melihat hal ini, Ashin menyimpulkan bahwa yang melakukannya adalah suku Jurchen. Tidak terima akan hal ini, Ashin menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menuju ke kamp militer milik negara Joseon, yang dipimpin oleh komandan yang mempekerjakan ayahnya. Setelah berhasil menempuh perjalanan yang sangat jauh, ia pun berhasil menghadap komandan itu. Dan di sini diperlihatkan Ashin yang sangat putus asa,
Sehingga ia memohon kepada komandan tersebut agar mereka membalaskan dendam sukunya kepada suku Jurchen. Asin bertekad balas dendam itu harus terjadi walaupun memakan waktu yang sangat lama, mengingat ayahnya sangat setia kepada negara Joseon. Di sini, Asin pun rela melakukan pekerjaan apapun yang ditugaskan komandan itu kepadanya, walaupun tugas itu akan sangat sulit dan berbahaya. Asin bahkan rela tinggal di kandang babi di pelatihan camp militer Joseon. Dan di sini ia pun memulai berlatih memanah dan berusaha menjadi prajurit tangguh. Waktu berlalu, dan Asin pun tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan prajurit handal. Dan di sini diperlihatkan, akhirnya ia berhasil mengalahkan babi hutan yang ganas seorang diri di dalam hutan, dan kemampuan memanahnya pun meningkat dengan pesat. Suatu ketika, datang perintah dari Raja Joseon bahwa kongres perdamaian dengan Jepang berakhir dan perang pun akan dimulai lagi. Dan mengingat kemungkinan perang bakal terjadi, kamp militer di tempat Asin berada akan menarik diri dan melindungi kota-kota di Joseon yang lebih penting. Saat komandan memulai persiapan menarik diri, dia berpesan agar suku Jurchen tetap harus dimata-matai, dan tugas inilah yang dilakukan oleh Asin sejak dia mulai menjadi prajurit di camp ini. Suatu malam, Asin memata-matai camp Jurchen dan berhasil memasuki suatu ruangan di camp mereka. Di sana ia menemukan ayahnya yang terborgol dan disekap di sana. Melihat hal tersebut, Asin sangat sedih sekali dan marah. Bayangkan saja saat ia mengira ayahnya sudah meninggal, ternyata ia masih hidup dan dalam keadaan tersiksa seperti ini. Ayahnya ditangkap suku Jurchen karena dia dianggap memata-matai sukunya sendiri dan tidak diperbolehkan mati sehingga harus menjalani siksaannya seumur hidup. Sewaktu ia berhasil bertemu dengan ayahnya dan ia pun melepaskan borgolnya, ayahnya malah meminta Asin agar membunuhnya. Karena dimungkinkan ayahnya sudah tidak tahan lagi dengan siksaan yang ia terima selama ini. Dengan segala penderitaan yang diterima ayahnya, akhirnya Asin pun dengan sangat berat hati membunuh ayahnya sendiri, agar ayahnya bisa terbebas dari segala penyiksaan ini. Setelah membunuh ayahnya sendiri, ia pun juga membakar camp suku Jurchen Pajo tempat ayahnya ditahan. Kembali ke camp militer, Asin bertemu dengan rombongan pasukan yang dipimpin oleh komandan sedang dalam perjalanan ke kota yang diperintahkan oleh Raja Joseon. Di situ Asin melihat panah seorang prajurit yang sama persis dengan panah yang dilihatnya dulu sewaktu ia masih kecil. Ia melihat panah itu di 15 mayat suku Jurchen. Di sini Asin mulai curiga dan mencoba mencari berkas di masa lalu untuk mengetahui kebenaran di balik pembantaian seluruh sukunya. Akhirnya, Asin menemukan bahwa dalam dibalik semua pembantaian sukunya oleh suku Jurchen adalah komandan yang sangat ayahnya percaya dan tempat Asin mengabdikan diri selama ini. Mengalami hal tersebut, Asin merasa sangat frustasi dan marah. Akhirnya, Asin memutuskan untuk balas dendam kepada seluruh suku Joseon dan suku Jurchen karena telah membantai semua suku dan keluarganya dan juga telah menyiksa ayahnya. Mengingat ia hanya seorang diri, Asin memutuskan untuk menggunakan tanaman pembangkit nyawa yang ia temukan dahulu di masa lalu sewaktu ia masih kecil. Pembalasan ini dimulai dengan membunuh seorang prajurit dan membangkitkannya dengan tanaman pembangkit. Di sini diperlihatkan orang yang dibangkitkan akan berubah menjadi monster ganas layaknya harimau zombie yang kita lihat sebelumnya, di mana ia akan memakan semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Akibatnya, wabah zombie dengan cepat menyebar, karena yang digigit oleh monster tersebut akan berubah menjadi zombie, sehingga camp militer itu hancur dengan cepat. Karena terlalu dendam, ia mempersembahkan nyawa pasukan kafir di camp tersebut untuk seluruh sukunya yang sudah mati dibantai, yang mana ternyata seluruh sukunya selama ini sudah ia bangkitkan dan ia pelihara. Di adegan terakhir, diperlihatkan Asin memberikan resep tanaman pembangkit nyawa tersebut kepada tabib kerajaan, dan cerita pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian film ini guys? Kalau menurut saya, film ini cukup bagus karena saya sangat menyukai film bertema zombie. Tapi karena menggunakan bahasa Korea, saya sering salah pengucapan katanya. Oh iya, jika kalian ingin menonton film Kingdom Series, alangkah baiknya kalian nonton film ini terlebih dahulu, karena film ini adalah awal mula dari film tersebut. Mungkin nanti ke depannya, saya juga akan membuat alur cerita untuk Kingdom Series season 1 dan 2. Jadi, sekian video saya guys. Jika mau komen, silahkan komen. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa subscribe ya guys. Oke bro, kalau gitu see you on the next video.